Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu, di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang wanita bernama Sari. Ia seorang janda yang telah menghabiskan banyak waktu dalam kesendirian sejak kematian suaminya 5 tahun yang lalu. Sari tinggal di sebuah rumah sederhana dengan kebun yang luas, penuh dengan pohon mangga dan pepaya yang berbuah setiap musim. Meskipun lingkungan sekitar penuh dengan tetangga yang ramah, Sari lebih memilih untuk menjalani hidupnya dengan tenang, menjaga jarak dari pergaulan umum. Setiap pagi, aku sering berjalan-jalan di sekitar desa itu, menikmati udara segar dan ketenangan yang jarang kutemui di kota. Aku sudah lama mengenal Sari, meskipun hubungan kami tidak pernah terlalu dekat. Kami hanya berbicara sesekali, saling menyapa ketika bertemu di jalan, atau bertukar kata di acara-acara desa. Namun, aku selalu merasa ada sesuatu yang berbeda dari Sari. Wajahnya selalu cerah, tetapi matanya seringkali tampak penuh beban, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Pada suatu pagi yang cerah, aku berjalan melewati rumahnya. Seperti biasa, aku melihat Sari berdiri di halaman rumahnya, memandangi kebun dengan tatapan kosong. Ada sesuatu yang berbeda pada sikapnya hari itu. Aku merasa, sepertinya ada sesuatu yang sedang ia pikirkan, sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Aku berhenti dan menyapanya. "Sari, apa kabar?" Dia menoleh dan tersenyum kecil. "Baik, alhamdulillah. Kamu sendiri, gimana?" "Kabar baik," jawabku sambil duduk di dekatnya. "Tapi, kamu kelihatan seperti sedang memikirkan sesuatu yang besar." Sari tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar. "Iya, aku sedang berpikir tentang hidupku." Aku merasa ada ketulusan dalam suaranya, berbeda dengan nada yang biasanya terdengar dalam percakapan kami sebelumnya. "Apa yang kamu pikirkan?" Sari menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang sedikit bergetar. "Aku sudah lama merasa hidupku berjalan begitu saja, seperti air yang mengalir tanpa tujuan. Aku mungkin sudah terlalu lama mengurung diri di sini, dalam kesedihan yang tidak pernah aku izinkan untuk pergi." Aku terdiam. Aku mengenal Sari sebagai seseorang yang sangat tertutup. Sejak kematian suaminya, dia tampak tidak pernah membuka diri kepada siapapun. Terkadang, aku melihatnya berjalan-jalan di desa, tetapi selalu sendirian. Ia selalu menjaga jarak, seolah takut akan kehadiran orang lain. Sari melanjutkan, "Aku rasa, sudah waktunya untuk berubah. Sudah waktunya untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu. Aku ingin mencoba membuka hati lagi, meskipun itu sangat menakutkan." Sari mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ya, aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku merasa aku harus melakukannya. Hidup itu terlalu singkat untuk terus terperangkap dalam kenangan yang sudah lewat. Aku ingin mencoba lagi, walaupun aku takut." Aku bisa merasakan betapa berat perasaan Sari saat itu. Tidak ada yang mudah ketika kita harus membuka hati setelah pengalaman yang menyakitkan. Tetapi aku juga melihat keberanian dalam dirinya. Sebuah keberanian yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Aku rasa itu langkah yang baik, Sari. Tapi, kamu tahu kan bahwa membuka hati itu bukan hal yang bisa dipaksakan, kan? Sari tersenyum. Kali ini lebih lembut. "Aku tahu. Aku tidak berharap semuanya bisa berubah dalam semalam. Aku hanya ingin mulai mencoba. Mungkin tidak dengan cinta dulu, tapi dengan berteman, dengan berinteraksi lebih banyak dengan orang lain di luar rumah ini." Aku menatapnya dengan rasa kagum. Terkadang, seseorang harus menghadapi ketakutannya terlebih dahulu sebelum bisa meraih kebahagiaan. Sari mulai membuka diri, bukan untuk mencari pasangan atau cinta, tetapi untuk menghidupkan kembali relasi sosial yang sudah lama hilang. Ia ingin keluar dari kesendiriannya, bahkan jika itu berarti harus melangkah perlahan-lahan. "Sari," kataku setelah beberapa saat terdiam,
Apa yang kamu rasa saat ini? Apa yang paling membuatmu takut tentang membuka hati lagi? Sari terdiam sejenak, memikirkan pertanyaanku. Aku takut kalau aku akan terluka lagi. Takut kalau orang-orang akan meninggalkanku lagi. Atau kalau aku akan jatuh cinta dengan orang yang salah. Aku sudah cukup menderita, dan aku tidak tahu apakah aku bisa menghadapinya lagi. Aku bisa merasakan ketakutan itu dalam suaranya. Setiap orang yang pernah merasakan kehilangan pasti tahu betapa besar rasa takut itu. Takut untuk membuka hati lagi, takut untuk merasakan rasa sakit yang sama. Namun, aku juga tahu bahwa hidup tidak akan pernah maju jika kita terus terjebak dalam ketakutan. Rasa takut itu wajar, jawabku dengan lembut. Tapi kamu harus tahu, Sari, bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita tidak akan terluka lagi. Tetapi kita juga tidak bisa menghabiskan hidup hanya untuk menghindari rasa sakit. Sari menundukkan kepala, merenungkan kata-kataku. Dia tampak berpikir dalam-dalam. Lalu, setelah beberapa saat, dia mengangkat wajahnya dan berkata, "Mungkin kamu benar. Mungkin aku harus berani mencoba. Walaupun aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Hari itu, kami berbicara panjang lebar tentang banyak hal. Tentang kehidupan, tentang ketakutan, dan tentang keberanian. Sari mulai menceritakan tentang masa-masa indah bersama suaminya sebelum kecelakaan itu terjadi, bagaimana mereka saling mencintai, dan betapa sulitnya ia menghadapi kenyataan setelah kepergian suaminya. Ternyata, selama ini ia menyimpan banyak